Gawat, Bin diduga disusupi hacker Cina, menyusup ke jaringan internal. Pak Luhut, Cina lagi, Cina lagi. Hacker atau peretas Cina diduga telah menembus dan menyusup ke jaringan internal setidaknya 10 dan kementerian lembaga pemerintahan Indonesia. Disebutkan, komputer milik Badan Intelijen Negara, BIN, juga disusupi. Hal ini terungkap dari laporan Insight Group, Divisi Penelitian Ancaman Recorder Future, sebagaimana diwartakan The Record 10 September 2021. Menurut laporan itu, penyusupan ke BIN tersebut dikaitkan dengan Mustang Panda. Aktor ancaman Cina yang dikenal dengan kampanye spionase dunia maya yang menargetkan kawasan Asia Tenggara. Peneliti Grup Insight pertama kali menemukan kampanye ini pada bulan April 2021. Mereka mendeteksi server Command and Control (CNC) malware Plug X yang dioperasikan oleh grup Mustang Panda, berkomunikasi dengan host di dalam jaringan pemerintah Indonesia. Komunikasi ini kemudian ditelusuri kembali setidaknya Maret 2021. Titik instruksi dan metode pengiriman malware masih belum jelas. Demikian laporan grup Insight. Sudah diberitahu ke pihak Indonesia. Peneliti Insight Group memberitahu pihak berwenang Indonesia tentang penyusupan tersebut pada Juni sampai Juli 2021. Namun, pejabat Indonesia tidak memberikan umpan balik atau feedback untuk laporan tersebut. BIN, yang merupakan target paling sensitif yang dipromosikan dalam kampanye, tidak membalas permintaan komentar yang dikirim oleh The Record pada Juli dan Agustus. Sumber yang akrab dengan penyelidikan mengatakan kepada The Record bahwa pihak berenang Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi dan membersihkan sistem yang terinfeksi. Beberapa hari kemudian, peneliti Insight mengkonfirmasi bahwa host di dalam jaringan pemerintah Indonesia masih berkomunikasi dengan server malware Mustang Panda. Jadi, apa itu spionase dunia maya? Berita tentang upaya spionase dunia maya yang mengganggu ini muncul ketika Indonesia dan Cina telah membangun kembali hubungan diplomatik yang erat setelah hampir mencapai konflik bersenjata beberapa tahun sebelumnya, terutama karena sengketa wilayah laut. Saat ini, sebagai investor terbesar kedua di Indonesia, Cina telah bergabung dengan provinsi-provinsi di Indonesia selama 2 tahun terakhir untuk memfasilitasi peningkatan perdagangan dan lebih lanjut pelaksanaan Belt and Road Initiative. Sebuah inisiatif kebijakan luar negeri untuk berinvestasi di negara-negara tetangga dalam rangka membangun ikatan politik dan perjanjian perdagangan yang langgeng. Tetapi, investasi ini tidak selalu disambut baik. Beberapa negara melihat Belt and Road Initiative sebagai kuda Troya bagi ekonomi mereka. Sejak tahun 2013, ketika Cina mengumumkan super mega proyek Belt and Road Initiative, kelompok spionase cyber sering menargetkan negara-negara di mana Cina berencana untuk berinvestasi sebagai bagian dari proyek ini. Di lain sisi, BIN kena hacker. Pak Luhut, Cina lagi, Cina lagi. Saya tidak bicara soal COVID-19 itu nyata atau tidak, vaksin itu bermanfaat atau tidak. Saya berbicara mengenai apa yang pandemi ini ajarkan untuk peradaban kita. Seharusnya tentang meningkatnya iman kepada Tuhan dan hidup yang lebih baik. Bisnis pandemi itu ada, bergulir kencang, menghasilkan untung demi untung, menciptakan manusia-manusia yang terus bertambah kaya. Pada beberapa kasus, eksploitasi histeris dan kepanikan masyarakat, meningkatkan demand terhadap produk dan jasa kesehatan. Ketika dipertanyakan, kita akan disudutkan sebagai penghasut. Saya flashback pandemi ini dalam 3 paragraf. Pertama, akhir 2019. Kita dengar-dengar ada virus namanya Corona. Awal 2020, Imlek. Mobilitas orang keluar masuk Cina. Lalu muncul kasus Wuhan. Indonesia, ada kabar 100-an orang positif. Jokowi bergeming mau promosi pariwisata. Pejabat bilang,
Corona ogah masuk ke Indonesia. Apa itu corona? Merek mobil. Dan obatnya nasi kucing. Lalu 3 kasus pertama orang Depok. Lalu WFH, nyanyi rumah kita. Maret 2020, Jokowi bilang obatnya Avixen dan Chloroquine. Borong 5 juta. Oh ternyata Ivermectin. Oh bukan, ternyata vaksin. Vaksin Nusantara, vaksin merah putih, vaksin TNI. Lalu beli Sinovac 637 miliar rupiah Desember 2020. Vaksin gratis, vaksin mandiri, vaksin gotong royong. Ternyata masih kurang. Perlu booster, Pfizer, Moderna, dan lain-lain. Kedua, saham Kimia Farma KAEF capai all-time high di 7.575 pada 12 Januari 2021. INAF juga di 7.350 pada hari yang sama. Kebayang, profitnya buat yang akumulasi dari lama kan? Ketiga, sementara semua itu berlangsung, tingkatkan tracing. Hidung orang dicolok-colok, orang-orang PCR, untung 10 triliun rupiah. Kata ICW, Malaysia heran. Perdana Menteri Italia heran. Kenapa Indonesia cepat betul vaksin 108 juta orang, kata Menkes. Padahal tidak punya pabrik. Entah mengapa, cocok betul. Kini kita mau bangun pabrik vaksin bersama Cina. Tahun depan juga mulai dijual bebas booster. Kok jual terus ya? Coba pelan-pelan kita pikir. Setiap kita bicara Cina, sebetulnya itu merujuk ke siapa? Apakah pemerintah Cina? Apakah perusahaan Cina? Atau apakah warga negara Cina? Apakah konsorsium Cina? Apakah duit Cina? Atau apakah perwakilan Cina? Atau teknologi Cina? Apanya? Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan berkata, pabrik dibangun di Pulau Gadung. Teknologinya mRNA, seperti Pfizer punya. Kita curi teknologi itu, katanya. Dilansir dari suara.com, 7 Agustus 2021. Yang produksi Etana Bioteknologi bekerja sama dengan perusahaan Cina Walfax Abogen. So China Morning Post menuliskan, Walfax adalah konsorsium Yunan Walfax Bioteknologi, Suzhou Abogen Bioscience, dan Academy of Military Science. Sementara Etana adalah anak perusahaan PT Daria Varia Laboratoria Tbk atau DVLA yang sahamnya dipegang Bioteknologi Hong Kong Limited dan PT Optel Indonesia. Daria tidak asing buat saya. Dulu dikenal dengan Medi Pharma, pabriknya di Pulau Gadung dan Cimanggis, Depok. Bapak saya hampir 30 tahun jadi satpam di situ. Waktu kecil, saya suka cari layangan putus di situ. Apakah Walfax Abogen itu? Siapa dia? Pabriknya kayak apa? Banyak layangan putus nggak di atapnya? Karyawannya siapa saja? Sama pertanyaannya, Sinovac itu siapa? Di mana pabriknya? Bagaimana aktivitas kantornya? Bagaimana keuangannya? Di Kroonsbest. Dan nama startup Sinovac Biotech, kantornya di Beijing. Di employee profile ada 2 nama, Wei Dongyin, CEO, dan Nan Wang, CFO. Orang-orang ini siapa? Mukanya kayak apa? Karirnya seperti apa? Mana karya ilmiahnya yang bisa kita bicarakan dalam jurnal-jurnal medis kelas dunia? Anda perlu nonton dokumenter tentang Cina Hustle 2017. Ada satu pepatah Cina yang dikutip, dalam air yang jernih, kita tidak bisa menangkap ikan. Semakin kebenaran fakta diungkap, semakin mereka kuat bertahan. Seperti Kun Huang, peneliti kubu short di penjara. Cocok Indonesia keruk, tanahnya abu-abu. Mari menangkap ikan. Pesan saya buat masyarakat, jangan mudah silau dengan nama Cina, Amerika, dan sebagainya tanpa lihat bukti-buktinya. Setiap omongan pejabat, korting 80%. Cek-recek, ambil jarak, jangan buru-buru ambil posisi.
Yang tahu siapa kita sebenarnya adalah kita sendiri. Jangan mau didikte. Pak Luhut, sudahlah. Kembangkan saja yang lokal punya. Mau merah putih, Nusantara, TNI, Erlangga, terserah. Yang kita tahu persis siapa orangnya, di mana rumahnya, siapa keluarganya, masa kecilnya bagaimana. Tidak usah ajak Cina. Masa 250 juta orang Indonesia tidak ada yang bisa jadi maling teknologi orang. Dalam dunia permalingan, kita punya reputasi yang cukup bagus. Salam maling. Ditulis oleh Agustinus Edi Kristianto.